kita akan beribadah dan menyembah Tuhan dan mendengarkan dengan senyuman dengan Tuhan. Semoga Bapak Ibu diberkati dengan ibadah ini. Yakobus 3 ayat yang pertama sampai dengan yang kelima, demikianlah firman Tuhan berkata, dosa karena lidah. Saudara-saudaraku, janganlah banyak ngomong di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi hukuman yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak juru mudi. Demikian juga lidah, walaupun sesuatu anggota kecil dari rumah tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api, ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar, dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Tapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita memuji manusia yang diciptakan untuk Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan hukum. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Hikmat yang dari atas. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu menyenangkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdosa melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamaian, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang berdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai.
kepada hambanya yang akan membawakan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan, tundukkan kepala saudara, kita akan berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih buat hari ini, di mana kembali kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan. Kami tahu semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan Tuhan atas hidup kami. Saatnya kami akan belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan. Sebab itu kami minta Roh Kudus, tolong kami, berikan kami hikmat, berikan kami pengertian, supaya kami boleh mengerti, kami boleh memahami setiap kebenaran firman-Mu, dan terlebih Tuhan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih, dan urapi hamba-Mu, pikiran, hati, bahkan setiap perkataan hamba-Mu, bahkan urapi juga firman-Mu, bahkan urapi setiap pemirsa mereka yang melihat, menonton acara ini Tuhan. Engkau berkati, biarlah lewat firman ini Tuhan mereka boleh mendapatkan pencerahan dan solusi di dalam kehidupan hari lepas hari. Terima kasih sekali lagi, ampuni salah dan dosa kami, kuduskan, layakan Tuhan segala pelanggaran yang kami lakukan Tuhan, baik perkataan, tingkah laku, sikap hidup kami Tuhan, baik pikiran, hati, jiwa kami, semua yang salah dalam setiap tindak tanduk kami, biar Tuhan mengampuni kami dan melayakkan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan renungan firman Tuhan ke dalam tangan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, puji Tuhan. Kembali lagi di acara yang sama. Kita bersyukur buat hari ini kita boleh ada sehat kuat. Tahu semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan dalam setiap hidup kita. Kita akan membuka satu kebenaran firman Tuhan dalam beberapa menit ke depan. Kita akan melihat satu kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Amsal pasal yang ke-6, Amsal 22. Amsal pasal yang ke-22 Amsal pasal yang ke-22 ayatnya yang ke-6, satu ayat, demikianlah firman Tuhan. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Sekali lagi, Amsal pasal yang ke-22 ayatnya yang ke-6, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Puji Tuhan. Kita bersyukur, kita berterima kasih tentunya kepada Tuhan karena kita boleh ada sampai hari ini, semua karena anugerah kebaikan Tuhan, dan kita bersyukur juga kepada Tuhan buat kita boleh ada sampai besar hari ini, boleh menikmati segala fasilitas yang kita nikmati hari-hari ini. Semua juga karena anugerah Tuhan, dan terlebih kita bersyukur kepada Tuhan lewat orang-orang yang mungkin sudah mendidik kita selama ini, menjadi mentor,
bahkan menasihati kita, bahkan orang-orang yang selama ini mendukung kita, sehingga kita boleh berdiri sampai hari ini, kita boleh berdiri di atas prestasi, di ujung prestasi, kita boleh berdiri di atas keberhasilan, kesuksesan. Kita tahu bahwa itu semua bukan karena satu-satunya usaha kita, tapi kita percaya bahwa ada kalimat lama berkata bahwa kesuksesan seseorang itu pasti ada orang lain di belakangnya. Jadi bahwa kita bersyukur kalau Anda boleh sukses, berhasil, boleh tiba di hari ini di puncak kesuksesanmu, di puncak keberhasilanmu, di puncak kejayaanmu, di sesuatu yang kita impi-impikan dari kecil, sehingga kita boleh mencapai sampai hari ini. Syukuri kepada Tuhan, dan kita berterima kasih juga kepada orang-orang yang sudah mendidik setiap kehidupan kita, baik para guru, bahkan dosen, bahkan terlebih buat orang tua kita yang sudah mendidik dari awal kelahiran kita, sehingga mereka boleh memberikan pendidikan awal bagi kita, karena orang tua itu adalah guru dasar dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu kita bersyukur ketika Tuhan izinkan satu keluarga untuk menikah dan dikaruniai seorang anak, maka orang tua harus bertanggung jawab untuk mendidik. Jadi memang ketika Tuhan mengaruniakan seorang anak di salah satu keluarga, bahwa sesungguhnya Tuhan mempercayakan anak itu kepada keluarga itu. Untuk apa? Bukannya sekedar mereka melahirkan, tapi di situ mereka harus memberikan didikan-didikan. Baik dari usia dini, mereka harus mendidik mereka. Dan kita harus ingat bahwa Amsal ini bukan hanya sekedar usulan. Ingat bahwa kitab Amsal ini bukan hanya usulan, bukan hanya sekedar usulan semata, tidak. Tapi ini adalah perintah. Sekali lagi, Amsal ini bukan hanya sekedar usulan, bukan usulan, tidak. Tapi ini perintah. Oleh sebab itu, bagi orang tua yang tidak mendidik anak-anak mereka, berarti secara tidak sengaja atau secara sengaja orang tua membiarkan anak-anak mereka menjadi perusak, menjadi troublemaker di entah di satu daerah atau di satu kota. Pokoknya kita bisa melihat bahwa ada anak-anak yang tumbuh jauh dari didikan, terlebih jauh dari didikan kerohanian, maka ketika mereka itu lebih cenderung berbuat hal-hal yang anarkis. Anda sering melihat bahwa memang cenderung orang-orang yang melakukan kejahatan itu masih banyak itu usia-usia yang masih produktif, seperti ya usia-usia belasan, SMP, usia-usia 12 tahun ke atas dan 20 tahun ke bawah. Itu mereka ketika salah dalam didikan keluarga, Anda melihat bahwa ada banyak hal-hal yang terjadi di lingkungan mereka. Oleh sebab itu, bagi kita sebagai orang percaya bahwa sangat penting untuk kita mendidik anak-anak kita dalam usia dini, untuk membawa mereka mengenal siapa Tuhan. Oleh sebab itu akan sangat penting sekali bagi orang tua untuk mendidik, atau guru-guru, khususnya guru-guru sekolah minggu. Itu sangat penting untuk mendidik, momen-momen yang paling penting. Kenapa? Karena memang rata-rata ketika anak-anak sekolah minggu, ketika dididik oleh guru sekolah minggu, dan satu kebenaran yang mereka sampaikan, itu mereka akan ingat sampai
usia dewasa, bahkan sampai tua. Kalau kebenaran itu tidak, kalau satu hal itu tidak dirubah, karena memang ada banyak hal-hal atau pengajaran-pengajaran yang mungkin salah yang disampaikan sehingga mereka pegang terus sampai masa tuanya. Nah ini penting sekali. Oleh sebab itu Amsal berkata bahwa didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang. Jadi bukan berarti bahwa mendidik anak-anak orang Kristen, mendidik anak-anak orang yang percaya, bukan berarti bahwa ketika kita mendidik orang-orang, anak-anak kita menuju kepada kebenaran, mendidik mereka, bukan berarti bahwa ketika mereka kelak remaja dan dewasa mereka akan terus ada di jalur itu. Tidak. Artinya bahwa tidak semuanya ketika kita mendidik anak-anak kita di jalan yang benar dan sampai pada masa tuanya mereka terus ada, tidak. Tapi ini sangat penting. Oleh sebab itu sebagai orang tua kita diperintahkan oleh firman Tuhan, ketika Tuhan mempercayakan kembali seorang anak, maka ini menjadi satu tanggung jawab kita untuk mendidik mereka. Oleh sebab itu kita akan melihat bahwa kenapa kita harus mendidik mereka. Yang pertama, orang tua harus sadar bahwa mendidik anak itu sangat terbatas dan harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Artinya bahwa mendidik anak itu ada fase-fasenya. Jadi memang dari fase masih dia kecil, masih dia TK, itu ada fasenya. Kenapa? Sehingga ketika dia sudah lewat, kita akan sulit untuk mengendalikan. Selama mereka masih ada dalam rumah, dalam usia SD, SMP, itu sangat penting untuk mendidik mereka. Kenapa? Itu akan sangat terbatas. Sekali lagi bahwa mendidik anak-anak itu ada batasnya. Seringkali orang tua mendidik anaknya ketika mereka sudah jauh melangkah ke hal-hal yang tidak baik, sudah sangat susah diatur. Selama mereka masih ada dalam hidup, dalam lingkungan kita, selama mereka masih ada bersama-sama dengan kita, maka dalam usia-usia tertentu kita harus mendidik mereka, merangkul mereka supaya apa? Mereka tidak jauh keluar dari jalan kehidupan mereka. Ada batasnya, sehingga sebab itu saya katakan bahwa mendidik anak itu ada batasnya. Seringkali kalau kita mendidik anak sudah umur dewasa, udah SMA ke atas, itu udah sangat sulit. Untuk sangat sulit merubah sikap atau karakter dalam usia-usia yang sudah dewasa, itu akan sangat sulit. Kenapa? Karena mereka sudah memiliki prinsip masing-masing. Amsal pasal 19 ayat 18 dia berkata, Amsal 19 ayat 18, Amsal 19 ayat 18, hajarlah anakmu selama ada harapan, tetapi jangan engkau menginginkan kematiannya. Hajarlah anakmu selama ada harapan, didiklah anakmu, hajarlah anakmu selama masih ada harapan, selama masih ada kemungkinan untuk kita mendidik mereka. Alkitab berkata bahwa didiklah mereka. Kenapa? Karena saya katakan tadi bahwa ada batasnya. Amsal jelas berkata bahwa hajarlah anakmu selama ada harapan, didiklah mereka, tegurlah mereka selama masih ada harapan. Kenapa? Jelas di sini bahwa ada fase-fase orang tua sudah tidak mampu lagi, sudah tidak sanggup lagi untuk mendidik mereka. Seringkali kalau kita suka dengar bahwa ketika kita menegur mereka tersinggung, banyak yang terjadi. Penganiayaan anak kepada orang tua, anak memukul orang tua, bahkan banyak. Apalagi kalau anak itu sudah masuk dalam lingkungan hitam,
sudah masuk dalam organisasi yang tidak baik, sudah masuk dalam perkumpulan-perkumpulan geng-geng yang tidak baik, dan dia terjun ke yang namanya narkotika, itu akan sangat berbahaya. Ketika seorang ayah atau seorang tua menegur, menasihati, dampaknya itu akan sangat berbahaya. Dia bisa menyerang balik orang tuanya. Kenapa? Karena didikan-didikan yang dia dapatkan dari luar. Oleh sebab itu Amsal berkata bahwa didiklah mereka, hajarlah mereka, tegurlah mereka selama masih ada harapan, selama masih ada kemungkinan, didiklah anak kita. Supaya apa? Supaya mereka tidak akan terhilang. Ada batasnya. Kita harus mengingat sebagai orang tua yang Tuhan itu adalah, anak itu adalah sesuatu yang Tuhan percayakan. Manusia yang Tuhan percayakan untuk apa? Untuk kita didik mereka. Didiklah mereka, nasihatilah mereka, tegurlah mereka selama masih ada harapan. Selama masih ada harapan, ya. Artinya bahwa selama mereka masih ada di lingkungan. Jangan sampai ketika anak sudah kuliah atau udah sekolah, bahkan sudah kos di luar kota atau di luar daerah, itu akan sangat sulit, kita tidak bisa kontrol mereka. Oleh sebab itu selama masih ada mereka bersama-sama di rumah, didik mereka sesuai dengan jalan yang patut baginya. Yang kedua, kenapa kita harus mendidik mereka? Amsal berkata bahwa didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Yang kedua adalah mendidik anak yang benar akan memampukan anak itu untuk memilih jalan yang bijak. Didikan-didikan yang benar, nasihat-nasihat, teguran-teguran yang benar yang diarahkan kepada seorang anak, maka itu akan memampukan dia menjadi anak yang bijak. Dia bisa memilih jalan yang baik. Dia bisa tahu bahwa mana yang salah, mana yang tidak, mana pergaulan yang tidak baik, mana yang baik. Ketika dia ada di lingkungan sekolah mereka, ketika dia ada di lingkungan organisasi mereka, maka anak ini dia akan sangat bijak untuk memilih mana yang baik untuk dirinya dan mana yang tidak. Dia bisa mengontrol dia sudah punya filter. Ketika seorang orang tua mendidik dia dengan baik dan dengan benar, maka seorang anak itu dia akan memiliki pengertian yang dalam. Dia bisa tahu bahwa dia bisa melihat atau dia bisa mengingat kembali bahwa orang tua mendidik dia dengan benar, dan artinya bahwa ketika dia ada dalam satu persimpangan, dalam satu situasi, dia bisa mengingat akan segala nasihat, akan segala yang orang tua sudah sampaikan kepada dia. Di dalam Amsal pasal yang ke-22 ayat yang 15, kebodohan melekat pada hati orang muda, tetapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Kebodohan melekat pada hati orang muda. Jadi orang-orang, anak-anak muda yang tidak dididik dengan benar, Alkitab berkata bahwa kebodohan itu akan lebih kuat melekat kepada anak itu. Tetapi teguran, nasihat itu adalah tongkat, tetapi tongkat didikan akan mengusir. Artinya bahwa didikan itu, teguran itu, nasihat itu akan menjauhkan anak ini dari apa? Dari malapetaka, yaitu kebodohan. Tongkat dan didikan akan mengusirnya. Oleh sebab itu, dulu sempat gencar-gencar bahwa memang salah satu untuk menggentaskan kemiskinan di satu daerah atau di satu negara itu adalah dengan pendidikan. Pendidikan itu salah satu untuk menghentaskan kemiskinan. Artinya ya kebodohan, orang yang miskin itu lebih dekat dengan kebodohan. Oleh sebab itu jelas sekali firman Tuhan berkata bahwa kebodohan melekat pada hati orang muda, tetapi tongkat didikan
Ketika kita mendidik anak ini dengan benar, maka akan memampukan seorang anak ini untuk memilih jalan yang bijak. Amsal 27 ayat yang ke 29 ayat 15. Amsal 27 ayatnya yang ke 12. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Ini akibat didikan-didikan dari orang tua yang sangat bijaksana. Sehingga ketika kita berkata bahwa kalau orang yang dididik dengan benar, dinasehati dengan benar, ditegur dengan benar, diarahkan dengan benar di dalam keluarganya, maka Alkitab berkata bahwa kalau orang bijak melihat, maka orang itu akan menjadi bijaksana. Orang itu akan menjadi sangat luar biasa, sehingga Alkitab berkata bahwa kalau orang bijak melihat malapetaka, anak itu menjadi bijak. Sehingga ketika dia melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tidak dididik dengan baik, tetapi orang yang tidak berpengalaman, kurang didikan, akan berjalan terus lalu kena celaka. Orang yang bijaksana, orang yang dididik dengan benar, Alkitab jelas berkata bahwa ketika dia melihat sesuatu yang kayaknya ini bisa mencelakakan saya, dia akan bisa mengambil jalan lain, atau dia akan bisa kembali, atau dia bisa mengundurkan diri, atau dia akan menolak setiap pekerjaan, setiap apapun yang dia lihat bahwa ini beresiko buat dia. Dia bisa saja menolak, atau dia bisa ambil jalan lain. Ada banyak hal. Oleh sebab itu didikan itu sangat mempengaruhi seseorang untuk dia bisa menjadi orang bijak, sehingga dia mampu mengambil keputusan-keputusan yang tepat di dalam situasi-situasi yang bisa mencelakakan dia. Yang ketiga, kata Ibrani di dalam mendidik, kata Ibrani mendidik adalah mengabdikan. Jadi didikan Kristen bertujuan mengabdikan anak-anak kita kepada Tuhan. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Nah, ketika Tuhan mempercayakan anak-anak bagi kita, maka firman Tuhan berkata bahwa kita harus mengabdikan hidup kita. Kita harus mengabdikan diri kita untuk apa? Untuk mendidik mereka, mendidik anak-anak kita untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Mengabdikan, kita harus mengabdikan, kita harus memperkenalkan anak-anak kita kepada terang Kristus. Kita harus mengenalkan anak-anak kita kepada kebenaran. Amsal 23 ayat 13. Amsal 23 ayat 13, jangan menolak didikan dari anakmu, ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Engkau memukulnya dengan rotan, tetapi engkau menyelamatkan nyawanya dari orang mati. Engkau memukulnya dengan rotan, tetapi engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. Memang ada orang-orang yang jarang menggunakan rotan, tapi firman Tuhan jelas berkata bahwa, Amsal berkata bahwa di ujung cemeti itu ada emas. Oleh sebab itu ada banyak orang-orang yang terlalu mengasihani anak sehingga dia salah mendidik, akhirnya mencelakakan dirinya
dan mempermalukan keluarganya. Ini jelas Alkitab berkata bahwa engkau memukulnya dengan rotan, tetapi engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. Amsal 29 ayat 17. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Kita harus mendidik mereka, mengabdikan hidup kita, mendidik mereka supaya apa? Kelak nantinya anak-anak kita akan memberikan kedamaian, akan memberikan ketentraman, akan memberikan sukacita. Orang tua mana yang tidak senang ketika anak yang dia didik dari awal dan pada akhirnya dia menjadi orang yang sukses. Ini Alkitab bilang, anak itu akan apa? Memberikan ketentraman, mendatangkan sukacita. Wah, senang sekali. Siapa yang gak senang? Anak yang kita lahirkan, yang kita didik dari usia 0 sampai dia sukses berhasil. Siapa yang tidak senang? Gak usah jadi presiden. Siapa yang gak senang kalau anak kita jadi camat? Udah senang. Apalagi jadi kepala daerah, apalagi jadi kepala provinsi, gubernur. Jadi hukum tua aja udah senang, apalagi. Nah ini kita bilang, didik, kita harus didik anak-anak kita supaya apa? Kelak nantinya mereka akan memberikan apa? Ketentraman, kenyamanan. Mereka akan memberikan kita sukacita. Wah, enak banget, senang. Orang tuanya itu sukacita, happy. Tapi sebaliknya, anak-anak yang tidak dididik di jalan yang benar, maka cenderung mereka akan mencelakakan orang tuanya, bahkan mempermalukan orang tuanya. Bukan sedikit orang tua sampai sudah putus asa sehingga dia berkata bahwa itu bukan anak saya lagi. Entah udah keluar masuk penjara, narkoba di mana-mana, jadi perusak, jadi trouble di lingkungan, sehingga orang tua saking malunya dia berkata bahwa itu bukan anak saya lagi, saya udah anggap lagi bukan anak saya. Mempermalukan keluarganya. Oleh sebab itu selama masih ada kesempatan, Alkitab berkata bahwa hajarlah anakmu selama masih ada kesempatan. Selama masih ada waktu. Sekali lagi bahwa mendidik anak itu ada batasnya. Ada usia-usia yang produktif untuk mendidik mereka, sehingga apa? Setiap didikan, setiap teguran, nasihat itu akan sangat meresap kepada mereka. Sehingga kelak nanti pada masa remaja, dewasa, mereka akan mengingat segala nasihat kita. Ada masanya. Kalau kita mendidik anak sudah usia tua, udah dewasa, itu akan sangat sulit. Yang kedua adalah memampukan mereka menjadi orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang bijak. Anda tahu, ada banyak orang yang memang sampai sekarang itu kurang pintar apa, kurang pandai apa, tapi mereka juga terjerat di dalam hukum, korupsi dan sebagaimana. Kurang apa mereka, tapi ya ini yang Alkitab bilang, kita harus didik mereka supaya mereka menjadi orang-orang yang bijak. Yang ketiga adalah kita harus mengabdikan diri. Artinya bahwa kita harus mempertaruhkan seluruh hidup kita untuk apa? Untuk mendidik mereka supaya kelak anak-anak kita menjadi anak-anak yang membanggakan orang tua, keluarga, lingkungan, dan bangsa Indonesia. Puji Tuhan, sekali lagi, didiklah anakmu menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya, dia bukan hanya tidak menyimpang dari jalan itu, tapi Alkitab berkata bahwa dia akan menjadi anak yang bijaksana, dan dia akan menjadi anak yang dibanggakan oleh orang tuanya, dibanggakan oleh daerahnya, dibanggakan oleh negaranya. Bahkan orang tua sangat bangga ketika anaknya menjadi perwakilan
menjadi duta daerah, duta provinsi, menjadi duta negara untuk mewakili satu negara, daerah. Wah, senang sekali, sukacita. Itu jelas sekali Amsal berkata bahwa ketika kita mendidik mereka dengan benar, maka kelak nantinya anak itu akan memberikan ketentraman, kedamaian, dan sukacita. Tundukkan kepala saudara, kita berdoa. Terima kasih buat firman Tuhan malam hari ini. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan buat firman Tuhan bagi kami sebagai orang-orang tua yang Tuhan percayakan untuk mendidik anak-anak kami. Tuhan tolong supaya firman Tuhan boleh memberikan kami hikmat dan pengertian, supaya kami boleh mendidik anak-anak kami menurut jalan yang patut bagi mereka dan menurut kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kebenaran firman Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Biar dimeteraikan setiap firman ini Tuhan, supaya kami tidak berdosa terhadap Engkau. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap pemirsa, setiap mereka yang mendengar acara ini Tuhan. Kami percaya bahwa lewat firman ini mereka boleh mendapatkan pencerahan dan kekuatan. Demi nama Yesus, haleluya, amin.